Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi ad-darain amin. Ia aqal halaman 423. Al-khawfu min su'il khatimati indal mauti. Takut daripada su'il khatimah ketika meninggal dunia. Karena ba'du salafus salih, sebagian salafus salih yaqulu berkata, wallahi demi Allah, ma amina ahadun ala dinihi an yuslaba illa saluba. Tidak ada seorang pun merasa aman atas dicabutnya agamanya kecuali yang benar-benar akan dicabut. Karena sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak daripada mengatakan, ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dini, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Qalu, para sahabat bertanya, wa tukhafu ya Rasulullah, takutkah anda wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, wa ma yu'minuni, apa yang bisa membuatku aman, wal qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, sedangkan hati berada di antara dua jari dari jarinya Zat yang Maha Rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan kapan saja ia kehendaki. Yang ketiga, kana min doain Nabi Yusuf alaihissalam, daripada doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhimni bisalihin, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Hadza min khawfi ala su'il khatimah, ini merupakan rasa takut Nabi Yusuf atas su'il khatimah. Ar-rabi'u kana al-anbiya'u wa siddiquna, dulu para anbiya dan para siddiqin, yas'aluna, mereka meminta kepada Allah as-sabata 'alal iman indal mauti, tetapnya iman ketika meninggal dunia. Al-khamisu an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal qala, dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, lamma hadarat abi al-wafatu, tatkala mau terjadi wafat pada ayahku, jalastu indahu, aku duduk di sisinya, wa biyadi al-khirqatu, dan di tanganku ada sepotong kain, la asyaddu biha li asyudda biha lahyaihi, untuk mengikat dua tulang dagunya. Faja'ala ya'rafu summa yufiku summa yaftahu ainahu, maka beliau mulai berkeringat, kemudian sadar, kemudian membuka kedua matanya. Fayaqulu biyadihi hakaza, dan beliau berkata dengan isyarat tangannya, la ba'du, tidak. Fafa'ala hadza marratan saniyatan, ia mengerjakan ini dua kali. Falamma kana fi salisati, tatkala pada yang ketiga kalinya, qultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ya abati, wahai ayahku, ayu syai'in hadza, ada apa ini? Qad lajihta bihi bi hadzal waqti, sungguh engkau berulang kali mengucapkan demikian pada ini waktu, ta'raku, dalam keadaan berkeringat, hatta naqulu, hingga kami mengatakan, qad qudita, sungguh engkau telah wafat. Summa ta'udu, kemudian engkau mengulangi lagi, fataqulu, maka engkau mengatakan, la ba'du, tidak. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, tadri ma qultu, tahukah kamu apa yang aku katakan? Qultu, aku menjawab, la, tidak. Faqala, maka beliau menjawab, iblisu la'anahullahu qa'imun hidai a'adun ala anamili, iblis yang dilaknat Allah SWT berdiri di hadapanku, dia menggigit ujung jarinya. Yaqulu li, dia berkata kepadaku, ya Ahmadu, wahai Ahmad, futani, engkau selamat dari fitnahku. Fa'aqulu, maka aku mengatakan, la ba'du, tidak, hatta amutu, hingga aku benar-benar mati. Nah, Allahu a'lam.
Ini diantara bab yang sangat penting, sangat penting, yaitu bab punya perasaan takut terhadap suul khatimah ketika meninggal dunia. Dan sejenak itu adalah waktu yang paling berharga selama orang itu hidup di dunia. Sejenak, ketika pas roh keluar dalam kondisi roh membawa iman, alias husnul khatimah, itu waktu penentu bagi manusia di dunia. Karena ilmu belum bisa menjamin, ibadah belum bisa menjamin, ya, belum bisa menjamin. Yang bisa menjamin rahmatnya Allah. Makanya kalau doa jangan tinggalkan nas'aluka husnal khatimah. Syaitan itu ketika melihat orang doa, dia nggak merasa sedih, kecuali satu, ketika yang doa meminta husnul khatimah. Kalau diijabahi oleh Allah, maka syaitan usahanya semuanya tersia-sia, walaupun sebelumnya melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Tapi kalau wafat sudah husnul khatimah, sudah masuk surga. Tapi kalau seseorang itu seandainya dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengannya, ternyata pas sakaratul maut tidak dikaruniai oleh Allah Ta'ala husnul khatimah, apa arti ibadah dan ilmu? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Itu yang paling ditakuti oleh iblis. Hanya kalau doa jangan lupa minta husnal khatimah, seperti hanya minta namanya firdausan a'la. Lihat itu doanya Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati. Sebelum bahas masalah ini, antum kan bisa merasakan kemarin semangat, sekarang enggak, kan bisa merasakan, ya kan? Baru kemarin semangat, sekarang udah semangat. Itu hati, ya, itu hati. Masumiyal insanu illa linis, yani walal qalbu illa ayataqal. Manusia dikatakan manusia karena suka lupa, dikatakan hati karena berbolak-balik. Makanya doa tsabbit qalbi, ya Allah, jaga semangatku ya Allah. Ya Allah, jaga imanku ya Allah. Ya Allah, jaga istiqamahku ya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi itu kan sudah jelas, tapi di antara nabi yang doa tawaffani musliman, karena tidak merasa aman dengan tipu daya Allah. Wa alhiqni bis, sekelas nabi doanya masih tawaffani musliman, karena urusan wafat ini nggak ada yang tahu kecuali Allah. Pada ambil orang suul khatimah, baru sisa suul khatimah. Siapa lagi itu? Iblis suul khatimah. Ini semuanya diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tujuannya agar kita ini waspada. Yang terakhir, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, santri topnya Imam Syafi'i, ketika pas dalam kondisi sakaratul maut, keluar dari lisannya la. Kalau sekelas Imam Ahmad bin Hanbal dengan ilmunya, ibadahnya, waroknya, zuhudnya, sempat mengalami seperti ini ketika bagaimana sekelas di bawahnya?
Kalau kita bukan persiapan dari sekarang, jangan main-main loh ya, hati-hati loh ya, jangan main-main. Imam Ahmad bin Hanbal, waroknya warok, ilmunya ilmu, pemilik madhab. Diterangkan dalam kitab ini kejadian ketika beliau hendak meninggal dunia, kedatangan iblis mengatakan, kau ini hebat Ahmad, aku nggak bisa menggoda kamu. Apa tujuan iblis? Biar timbul sifat ujub, ya, tetap berada di area taat dan terus bersandar kepada Allah. Insya Allah ke depan terus selamat sampai tujuan. Ya, biasanya seperti itu biasanya. Kalau orang itu dia ingin tujuan ke arah Surabaya, kalau dari Gresik dia siapkan matang bekalnya, bensinnya, kendaraannya, GPS-nya, pelan, insya Allah sampai Surabaya selamat. Kita sekarang berjalan menuju Ajat. Ini Anda depan, Ajat di sini, nggak tahu mana yang lebih dekat, Ajat kita atau tujuan kita. Yang jelas Ajat di depan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan keluar dari area. Nggak ada tempat yang paling istimewa melebihi thalabul ilm. Man talabal ilma liyahya bihil Islam thumma mata lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah wahidah. Seorang talibul ilm tidak harus di pondok saja. Bahkan antum keluar masih ada niatan untuk talabul ilm, kemudian diambil oleh Allah Ta'ala, dilihat niatnya masih talabul ilm, maka di surga akan kumpul bersama para anbiya dengan selisih 1 derajat. Jadi di tempat yang sudah pas, keadaan yang sudah pas, di tempat yang bagus, keadaan dalam kondisi mencari ilmu. Mudah-mudahan panjang umur, berkah, wafat nanti dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bareng-bareng, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah. Wa ma nazala ila hadratin Nabi Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'ahil qudri uta wa dhaka. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardari qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علماء نخضع الخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون.